Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1945 atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pemerintah menyuruh bahwa mulai tanggal 1 September 1945 bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 1984 karya Mawarwati, Joenet Posponegoro dan Nugroho Noto Susanto, pada pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato 19 September 1945. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Sebelumnya, pasukan sekutu termasuk ada Inggris dan Belanda telah tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Pasukan gabungan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang ini memasuki kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau disingkat RAPWI atau Bantuan Rehabilitasi untuk Tawanan Perang dan Interniran untuk melucuti senjata tentara Jepang. Perang pertama antara pejuang RI dan arek-arek Surabaya melawan sekutu atau Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945. Tanggal 30 Oktober 1945 dinukil dari sejarah TNI Angkatan Darat 1945 sampai 1965. Pemimpin pasukan Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Albertin Malabi, tewas dalam suatu insiden. Dampak negatif dari peristiwa 10 November 1945 adalah tewasnya pejuang kemerdekaan Indonesia yang mencapai angka 16.000 jiwa. Kerugian lainnya adalah rusaknya kehidupan sosial masyarakat, sehingga harus mengungsi. Tercatat hampir jumlah masyarakat yang harus mengungsi mencapai 200.000 jiwa. Selain dampak negatif, peristiwa berdarah di Surabaya tersebut juga memiliki dampak positif karena ribuan korban jiwa yang melayang oleh kekejaman penjajahan tersebut berhasil membangkitkan perlawanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, peristiwa berdarah tersebut membuat Dewan Keamanan PBB bereaksi keras dengan mengeluarkan resolusi yang memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia yang kesepakatannya adalah mengakui kedaulatan Indonesia. Tokoh-tokoh, yang pertama ada Bung Tomo, yang kedua Gubernur Suryo, yang ketiga Maijen Sungkono, yang keempat KH Hashim Asyari, yang kelima Mustopo, yang keenam Sugiarto, yang ketujuh Hair Muhammad Mangundiprojo, yang kedelapan Muriel Stuart Walker, yang kesembilan Abdul Wahab Soleh. Hasil perundingan, yang pertama Sekutu akan menarik diri ke Tanjung Perak dan Darmo, yang kedua Sekutu diizinkan melewati daerah lain yang dikuasai arek-arek Surabaya dan RI hanya untuk mengangkut interniran ke pelabuhan, yang ketiga pertukaran tawanan, yang keempat komisi kontak yang dibentuk waktu pendaratan Malabi diaktifkan kembali.